malam yang dianjurkan untuk kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, berapa banyak orang di luar sana sibuk dengan mereka mencari muka dengan para pejabat. Berapa banyak orang di luar sana mereka sibuk mencari muka dengan orang-orang yang kaya. Banyak orang di luar sana sedia merendahkan diri mereka untuk menjilat kepada suatu hal yang fana. Namun alhamdulillah, Allah memilih kita pada malam hari ini untuk senantiasa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kita untuk mencari muka kepada baginda Nabi Muhammad. Biarlah orang-orang yang tidak mengerti, mereka sibuk mencari muka kepada orang-orang yang tidak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah. Namun alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan terus diberikan istiqamah oleh Allah. Kita senantiasa diarahkan dan diberikan hidayah oleh Allah untuk mencari muka kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, apa yang kita lakukan adalah untuk mencari muka kepada Rasulullah, karena nanti orang yang paling dekat bersama Nabi Muhammad di yaumil qiyamah adalah orang-orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah aktsarukum alayya shalah." Yang paling dekat nanti duduknya dengan aku di yaumil qiyamah adalah yang paling banyak salawat di antara kalian kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, orang kaya nanti tidak akan bermanfaat di yaumil qiyamah. Demi Allah, pejabat-pejabat yang diagungkan tersebut tidak akan nanti bermanfaat di yaumil qiyamah. Akan tetapi yang paling bermanfaat tidak ada yang lain kecuali baginda Nabi Muhammad. Di saat para rasul, di saat para nabi, semua manusia diangkat oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun manusia yang dapat mengucapkan sepatah kata apapun kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Di antara mereka yang diizinkan oleh Allah adalah para rasul. Di antara mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para anbiya. Akan tetapi mereka mengucapkan satu kata, "Salim, salim, nafsi, nafsi, idhab ila ghairi." Selamatkan diri kalian masing-masing, urus diri kalian masing-masing, cari pertolongan kepada orang lain. Akan tetapi tidak ada satupun yang bersedia untuk menolong kita semua kecuali baginda Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah ketika kita menghampiri semuanya, sibuk mencari pertolongan. Di saat hari itu orang tua tak berlaku, di saat hari itu pasangan tak berlaku, di saat hari itu anak tak berlaku, di saat hari itu kerabat tak berlaku, di saat hari itu orang yang terdekat sekalipun tak akan berlaku. Yang berlaku hanya Nabi Muhammad. Yang mau menolong kita hanya Rasulullah. Semua kita akan menghadap kepada Nabi Muhammad, memohon pertolongan kepada Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengajarkan kepada kita, kalaulah memang kita bisa langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di yaumil qiyamah kenapa kita enggak langsung minta sama Allah? Bukankah kita sudah berada di akhirat, kita bisa langsung berjumpa dengan Allah? Akan tetapi skenario dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dunia, di akhirat kita tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan jalannya baginda Nabi Muhammad. Tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita semua meminta pertolongan nanti di yaumil qiyamah. Rasulullah yang mengatakan, "Ana laha." Aku yang akan memberikan pertolongan untuk kalian. Sehingga Sayyidina Imam Malik bin Anas, Imam Maliki pernah satu kali ketika beliau masuk ke kota Madinah atau ketika beliau ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang bertanya kepada beliau, "Ya Imam, kalau kami berziarah kepada Nabi Muhammad, kira-kira kami menghadap ke kiblat atau menghadap kepada Nabi Muhammad?" Sekarang kita mendapati banyak orang yang menjaga sekarang di kota Madinah atau di Masjid Nabawi, para polisi-polisi, penjaga-penjaga. Kalau mereka masuk, kalau kita masuk ke dalam berziarah kepada Nabi Muhammad, kita dilarang untuk mengangkat tangan ke hadap Rasulullah. Kita disuruh putar balik menghadap kiblat, seakan-akan berdoa kepada Nabi Muhammad, tidak seakan-akan sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan kita untuk menghadap kiblat dan kita membelakangi Nabi Muhammad. Sungguh disayangkan orang-orang yang tidak ada rasa mahabbahnya kepada Nabi Muhammad, tidak mengerti rasa mencintai Rasulullah SAW. Dia mengikuti arahan tersebut, dia menghadap kiblat dan dia membelakangi Nabi Muhammad.
Al-Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, di zaman dulu sudah ada kejadian-kejadian semisal ini. Beliau ditanya, kalau kami berziarah kepada Rasulullah, kira-kira kami menghadap kepada kiblat atau menghadap kepada Nabi Muhammad? Kata Sayyidina Imam Malik bin Anas, hei kalian yang bertanya, kenapa kalian harus mempertanyakan hal yang demikian? Kenapa kalian harus menghadap kiblat? Nanti yang akan memberikan pertolongan kalian kepada di yaumil qiyamah bukan kiblat, akan tetapi Nabi Muhammad. Yang memberikan pertolongan bukan kiblat. Ka'bah tidak akan memberikan pertolongan, akan tetapi Rasulullah yang akan memberikan pertolongan kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Syafa'atul uzma disiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati li ahli kabair min ummati. Syafaatku itu untuk orang-orang yang berdosa besar daripada kalangan umatku. Kalaulah orang-orang yang berdosa besar dipikirkan oleh Nabi Muhammad, kalaulah orang-orang yang berdosa besar tidak dilupakan oleh Rasulullah, Anda bayangkan Anda semua yang senantiasa di dalam hati Anda mencintai Nabi Muhammad, Anda semua yang senantiasa basah lisan Anda di dalam bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Tadi kita dengarkan wahasya dzalik. Di dalam Al-Quran kita membaca wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dalam surah Duha kita membaca wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada kekasihmu Nabi Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Aku akan berikan kepada engkau wahai Muhammad sampai engkau ridha dengan apa yang aku berikan. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, ya Jibril, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, demi Allah aku tidak pernah ridha kalau ada satu dari umatku yang masuk ke dalam api neraka.